Perkenalkan, saya Gilang Krisna, mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2092363. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Topik yang akan dibahas adalah alasan mengapa wajib pajak diwajibkan mengetahui seluruh aturan pajak dengan 5 poin pembahasan. Di daftar isi, yang pertama, higuel individual untuk WP orang pribadi. Yang kedua, apakah boleh kredit pajak tidak dikreditkan pada SPT tahunan karena lebih bayar? Yang ketiga, wajib pajak tidak berkewajiban memberikan data kepada AR saat proses SP2DK. Yang keempat, hak dan kewajiban saat pemeriksaan pajak. Yang kelima, sengketa di pengadilan pajak, siapa yang wajib membuktikannya? Oke, pembahasan yang pertama. Higuel individual adalah istilah untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki nilai aset kekayaan dan penghasilan sangat tinggi atau dikenal juga dengan sebutan wajib pajak super kaya. Di negara maju, kelompok HWI dikenai pajak dengan pendekatan khusus mulai dari tarif, mekanisme pengawasan, hingga aturan anti penghindaran pajak. Isu ini mulai mengemuka di Indonesia seiring meningkatnya sorotan terhadap individu super kaya dan potensi penerimaan pajak yang belum optimal. Secara normatif, Pasal 17 Undang-Undang PPH mengatur tarif progresif PPH orang pribadi hingga 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar per tahun. Jadi, berdasarkan Undang-Undang PPH, pajak penghasilan berlaku untuk semua orang dengan penghasilan yang menjadi objek pajak. Jadi secara normatif, tidak ada jenis pajak baru yang dirancang khusus hanya untuk HWI. Pajak untuk HWI bukanlah jenis pajak baru, melainkan pendekatan strategis dalam pengawasan fiskal terhadap individu kaya. Tujuannya, meningkatkan kontribusi proporsional kelompok tinggi, mewujudkan keadilan pajak, menutup celah penghindaran pajak seperti skema perusahaan cangkang dan rekening luar negeri, serta memperkuat basis penerimaan negara. Meski negara Indonesia belum memiliki rezim pajak khusus higuel individual di luar UU PPH, pendekatan pengawasan intensif dan tarif progresif tertinggi 35% sudah mencerminkan keadilan dan optimalisasi penerimaan dari kelompok super kaya. Dalam jurnal Alamanda 2022, melalui jurnal Skintex volume 3 nomor 2 dengan judul Analisis Pengaruh Investable Asset terhadap Penghasilan dalam Rangka Penggalian Potensi Pajak higuel individual di Indonesia, mendefinisikan HWI di Indonesia sebagai individu atau wajib pajak orang pribadi yang memiliki 1. Harta bersih di atas 10 miliar dan total penghasilan di atas 3 miliar per tahun dalam 3 tahun terakhir, atau yang kedua, termasuk ke dalam rilis daftar orang kaya oleh media terpercaya atau pemilik grup bisnis seperti itu. Pembahasan kedua, apakah boleh kredit pajak tidak dikreditkan pada SPT tahunan karena lebih bayar? Berdasarkan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga seperti PPH pasal 22, pasal 23, dan pasal 24, pada hakikatnya diperlakukan sebagai angsuran pajak yang dapat dikreditkan terhadap total PPH, terutang pada akhir tahun pajak. Dengan kata lain, kredit pajak tetap dapat menjadi pengurangan pada saat penginput SPT tahunan. Dalam praktik perhitungan SPT tahunan, terkadang wajib pajak memiliki kredit pajak yang lebih besar daripada pajak terhutang, sehingga mengakibatkan lebih bayar. Banyak wajib pajak yang khawatir terkait dengan perhitungan SPT lebih bayar dikarenakan DJP akan melakukan proses pemeriksaan meskipun tidak semua proses lebih bayar dilakukan pemeriksaan. Contohnya adalah pengembalian pendahuluan pajak dengan kriteria tertentu, persyaratan tertentu, dan wajib pajak beresiko rendah. Lalu, apakah boleh wajib pajak tidak mengkreditkan kredit pajak agar tidak lebih bayar? Pada dasarnya, kredit pajak adalah hak dari wajib pajak untuk melakukan pengkreditan pajak.
Menurut pasal 20 ayat 3 Undang-Undang PPH menyebutkan bahwa kredit pajak merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap pajak terutang kecuali pajak penghasilan yang bersifat final. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengkreditan pajak merupakan hak dan kewajiban hak dari wajib pajak sepanjang penghasilannya telah dilaporkan pada SPT tahunan. Pembahasan ketiga, wajib pajak tidak berkewajiban memberikan data kepada AR saat proses SP2DK. Akun representatif AR adalah jabatan pelaksana pada kantor pelayanan pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021. AR mempunyai tugas untuk melakukan fungsi konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang menerima SP2DK dari kantor pelayanan pajak atau KPP diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan secara 1. Tatap muka secara langsung, kedua, tatap muka melalui media audio visual, atau yang ketiga, secara tertulis. Atas balasan atau pembahasan SP2DK umumnya didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan keterangan LHP2DK yang berisi ringkasan mengenai pelaksanaan dan hasil SP2DK (SE 05-PJ-2022). Lalu, apakah wajib pajak yang menerima SP2DK atau belum melaksanakan pembahasan dengan AR melalui LHP2DK tidak diperbolehkan membetulkan SPT masa tahunan? Jawabannya adalah boleh dengan syarat Direktur Jenderal Pajak atau DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP. Lalu, apakah wajib pajak harus membetulkan SPT masa tahunan sesuai dengan SP2DK? Jawabannya adalah tidak, karena prinsip perpajakan di Indonesia menganut self-assessment system, yaitu 1. Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kurung pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP. Pada saat menerima SP2DK, tidak sedikit wajib pajak yang diminta untuk memberikan penjelasan dan tanggapan disertai permintaan supporting dokumen meliputi General Ledger atau GL, atau rekening koran, penjualan, pembelian, kartu stok, kontrak, dan data lainnya oleh AR atau akun representatif. Selanjutnya, apakah wajib pajak berkewajiban memberikan data tersebut kepada AR? 1. Secara normatif, wajib pajak tidak berkewajiban memberikan data kepada AR karena surat edaran yang mengatur tentang SP2DK tersebut bukan merupakan dasar hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, kewajiban pemberian data oleh wajib pajak diatur dalam Undang-Undang KUP, Pasal 29 tentang pemeriksaan dan Pasal 35 tentang permintaan kekurangan atau keterangan bukti bagi wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan. Dengan kata lain, jika pemeriksa pajak yang meminta data kepada wajib pajak, maka wajib pajak harus memberikan data yang diminta tersebut. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Permusyawaratan Majelis Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki atau urutan. Lalu,
Bagaimana jika AR tetap meminta data baik lisan maupun secara tulisan, serta mengancam wajib pajak untuk diusulkan pemeriksaan jika tidak memberikan? Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Artinya, segala sesuatu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang meliputi. Yang pertama, larangan melampaui wewenang. Yang kedua, larangan mencampur adukan wewenang. Yang ketiga, larangan bertindak secara sewenang-wenang. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama, pemeriksaan adalah suatu hal yang tidak perlu diwajibkan secara berlebih-lebihan oleh wajib pajak, karena tujuan utamanya adalah menguji kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, jika wajib pajak telah melakukan pemenuhan kewajibannya, maka pemeriksaan pajak bisa menjadi cara untuk menguji apakah pemenuhan kewajiban telah dilakukan dengan baik oleh wajib pajak ataukah masih ada yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, surat ketetapan pajak atau SKP atas hasil pemeriksaan yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap atau sepanjang tidak ada upaya hukum keberatan atau banding dan gugatan dapat dijadikan dasar untuk represensi jika wajib pajak mendapatkan SP2DK yang mana materinya sesama atau sejenis. Pembahasan keempat, hak dan kewajiban saat pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan cara Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar. Dalam proses ini, pemeriksa pajak memiliki sejumlah kewenangan sekaligus kewajiban yang harus dijalankan. Semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025. Hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak saat menjalani pemeriksaan perpajakan berdasarkan pasal 7 dalam hal dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksa pajak harus memenuhi kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai 1. Alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, hak dan kewajiban wajib pajak selama pelaksanaan pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak berhak yang pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya, pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak wajib mengacu langsung pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8, Ayat 4 dan 5, PMK 15/2025. Artinya, dalam proses pemeriksaan, wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, memperlihatkan dan meminjamkan kepada pemeriksa pajak buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek pajak bumi dan bangunan yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada pemeriksa pajak untuk mengakses atau mengunduh data elektronik. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan, termasuk yang digunakan untuk ke-1, menyimpan buku, catatan, atau dokumen, termasuk data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Yang kedua, menyimpan dokumen lain. Yang ketiga, menyimpan uang. Yang keempat, menyimpan barang.
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak juga wajib menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan kelima, sengketa di pengadilan pajak, siapa yang wajib membuktikan? Sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Pengadilan pajak memiliki karakteristik khusus, yaitu sesuai dengan asas hukum umum actore incumbit probatio, artinya siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam sistem pembuktian perdata, yang memastikan bahwa pihak penggugat atau penuntut harus melampirkan bukti yang sah guna memvalidasi klaimnya, bukan malah membebankan pembuktian kepada pihak tergugat. Jadi, jika wajib pajak pemohon atau banding yang menyatakan suatu dalil, misalnya menyangkal koreksi pajak atau menyatakan suatu biaya yang sah, maka wajib pajak juga harus dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti yang akurat. Sedangkan, apabila pemeriksa pajak yang mendalilkan koreksi pada temuannya yang dituangkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP, maka wajib mencantumkan dalil atau dasar hukum yang mendasari koreksi tersebut. Namun, terkadang dalam proses pemeriksaan banyak ditemui pemeriksa mencantumkan dasar hukum berupa surat edaran. Hal ini tentu tidak tepat karena surat edaran bukan merupakan dasar hukum menurut pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu, apa peran hakim dalam sengketa di pengadilan pajak? Karena pengadilan pajak menganut prinsip pencarian kebenaran material sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pengadilan pajak. Hakim memiliki kewenangan penuh atau dominus litis untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya diperlukan paling sedikit 2 alat bukti. Jadi jika terbanding menuduh sesuatu yang tidak ada, pihaknya harus bisa menunjukkan fakta yang mendukung tuduhan tersebut, bukan membebankan pembuktian kepada wajib pajak sesuai dengan asas negativa non sant probanda, atau membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin. Sebagai wajib pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan, meskipun belum masuk ke dalam tahap pengadilan pajak, tetap harus menunjukkan bukti berupa data yang akurat, karena apabila pada saat pemeriksaan wajib pajak tidak dapat memberikan bukti atau data, maka pemberian data pada saat keberatan tidak akan dipertimbangkan. Meskipun pada saat di pengadilan pajak, pemohon atau penggugat tetap dapat memberikan data yang belum diungkap pada saat pemeriksaan atau keberatan. Jadi, beban pembuktian dalam menyelesaikan sengketa pajak menganut berbagai asas yang mendasari siapa yang berhak untuk memberikan pembuktian melalui alat bukti yang sah. Selain itu, hakim juga memiliki peran aktif untuk mencari kebenaran material dan membagi beban pembuktian secara adil disertai dengan penyajian bukti tertulis yang kuat dan relevan sejak tahap keberatan untuk membangun keyakinan hakim. Kesimpulan dari topik ini adalah dalam dunia perpajakan berlaku prinsip fiksi hukum, presumption of knowledge. Artinya, setelah suatu peraturan resmi diundangkan, setiap orang dianggap sudah mengetahuinya, jadi alasan tidak tahu aturan tidak bisa dijadikan pembelaan saat terjadi pelanggaran. Kenapa memahami aturan pajak itu penting? Karena dengan memahaminya, kalian bisa 1. Menghindari salah hitung pajak dan sanksi. Yang kedua, mengetahui hak-hak seperti memanfaatkan insentif atau mengajukan keberatan. Yang ketiga,
Minimalkan risiko sengketa dengan otoritas pajak. Bahkan, pelanggaran yang terjadi karena hilap atau ketidaktahuan tetap dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, jangan hanya fokus membayar pajak, pahami juga aturannya, karena pengetahuan adalah perlindungan terbaik bagi setiap wajib pajak. Sekian video pembahasan dari saya, terima kasih.